Shalom, selamat malam kepada jemaat GBS 56 yang tadi nggak bisa Zoom dan tidak bisa mendengarkan sharing renungan kita. Malam hari ini saya buat secara video ini. Nah, tadi saya berbicara mengenai ujian rohani. Jadi banyak pertanyaan yang sedang berkembang pada hari-hari ini oleh karena hal ini sudah menyentuh kepada namanya selain tenaga medis dan kemudian rakyat secara umum, tetapi kita sebagai orang Kristen jadi menyoroti karena beberapa hamba Tuhan dan juga termasuk jemaat Tuhan, umat Tuhan, dan juga sekarang masuk kepada lembaga-lembaga Kristen, dan kemudian timbul pertanyaan, apa sih maksud dari semuanya ini? Nah, susah menjawab, tetapi saya mencoba malam hari ini untuk sharing di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi sebagai pelajaran dari yang tertulis ini dan kemudian kita aplikasi kepada masa ini adalah kenapa ini terjadi kepada orang-orang yang mungkin kita berpikir seharusnya tidak. Nah, mungkin kalau secara pribadi renungan saya adalah ini yang disebut masa ujian, penampian. Jadi pelajaran daripada ujian itu apa? Ya, ujian kepada gereja Tuhan, rumah Tuhan, rumah Allah yang lebih dulu kan akan dihakimi atau diuji. Nah, pelajaran yang saya dapatkan yang pertama adalah bahwa ujian itu dilakukan kepada siapapun. Ya, termasuk hamba-hamba Tuhan tadi. Siapapun itu, kepada yang kaya atau miskin, jemaat atau hamba Tuhan, gereja besar atau kecil, mengaku kudus atau mengaku tidak layak, bahkan orang-orang di luar komunitas Kristen pun harus mengalami. Nah, analogi daripada ujian. Sebelum ujian itu ada guru mata pelajaran, ada wali kelas, ada guru les, dan juga ada orang tua. Kalau di masa normal, ujian itu di kelas yang ada cuma pengawas, dan pengawas itu bisa jadi adalah guru lesnya atau guru pelajarannya atau wali kelasnya atau bahkan kepala sekolah. Kalau dia memang adalah seorang murid yang orang tuanya guru, bisa jadi orang tuanya atau mamanya atau papanya yang sedang mengawas. Tetapi pada saat ujian, apakah pengawasnya itu membantu? Tentunya tidak. Jadi nilai yang kedua adalah bahwa ujian itu adalah tanggung jawab pribadi. Demikian pula ini bisa salah, tetapi saya gambarkan seorang hamba Tuhan yang besar pun mungkin dikasih ujian yang sama kepada siapapun yang harus menerima COVID misalnya, harus terinfeksi dan harus sampai meninggal atau sehat kembali, semuanya ujian. Kemudian yang tidak terkena pun itu adalah ujian. Ya, jadi yang kita ngisi sehat seperti ini pun adalah ujian. Bagi yang terkena kemudian menjelang meninggalnya, kita nggak tahu persis, kita bukan saksi, tetapi mungkin dia mengumpat Tuhan, mungkin waktu dia adalah seorang pendeta yang suka menyembuhkan orang, tetapi pada saat dia sakit sendiri, dia nggak bisa mengalami mujizat itu. Mungkin saat-saat itu dia berontak dan kemudian bisa jadi, benar nggak? Bisa jadi dia nolak Tuhan atau nyangkal Tuhan, kemudian mati. Nah, artinya yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang hamba Tuhan pun bisa ditolak di hadapan Tuhan karena hari terakhirnya menyangkal Tuhan. Atau yang sembuh. Yang sembuh juga diuji. Nah, ketika kamu sembuh, yang kamu muliakan siapa? Tuhan Yesus sang penyembuh, atau memang kekuatanmu kamu sendiri? Dan banyak yang dilakukan oleh Tuhan adalah mereka sembuh dengan mujizat. Ya, bahkan untuk virus ini kan belum ada obat yang pastinya. Jadi kalau sembuh ya orang imun, tetapi banyakkan mujizat Tuhan. Kemudian
Jadi sepertinya dalam nilai yang kedua ini bahwa tanggung jawab pribadi itu seakan-akan kayaknya Tuhan melepaskan. Ya kayak Tuhan sebagai pengawas hari ini, menghakimi semua orang. Jadi baik yang merasa kudus atau merasa tidak layak, semuanya diuji sama, pendeta besar, pendeta kecil, umat Tuhan maupun gembala atau pendeta, semuanya diuji sama. Nah, sekarang kekuatan mereka diuji. Apakah selama ini dia mengandalkan Tuhan benar atau tidak? Apakah dia memuji Tuhan sungguh-sungguh waktu di gereja atau tidak? Dia melayani Tuhan dengan berjumpa Tuhan atau tidak? Nah, sekarang diuji. Nah, ketika ada ujian ini, benar nggak? Kamu bisa berdoa seperti waktu kamu memimpin doa. Kamu bisa menyembah sendiri nggak pada saat kamu keadaan seperti ini? Seperti waktu kamu menyembah di gereja, waktu melayani itu sama nggak seperti itu? Waktu kamu berkhotbah kepada yang lain begitu berkobar-kobar, nah apakah di rumah ini kamu bisa melakukan yang sama? Nah apakah ketika kamu mengajak semua orang-orang yang mendengar kamu, ratusan ribuan orang mungkin kamu himbau untuk melakukan apa? Nah sekarang itu dilakukan nggak dalam keadaan seperti ini? Semuanya diuji. Ya, semuanya diuji. Kemudian waktu ujian itu tidak tahu. Tidak ada prediksi COVID-19 ini akan merajalela seperti ini. Kalau sudah terprediksi, mungkin orang sudah menimbun sejak bulan Oktober, November, Desember tahun lalu. Atau mungkin orang sudah mengisolasi diri, negara-negara sudah mengadakan lockdown yang tidak ada alasannya. Kemudian lockdown kata mungkin mereka berpikir nanti akan ada masalah ini, tetapi kan nggak ada yang tahu semuanya, sehingga semuanya kecolongan. Nah artinya nggak ada yang tahu. Nah ujian itu kita nggak tahu saat kapan kita diuji, tetapi garis besarnya bahwa hari-hari ini saya merasa ini adalah ujian. Apakah Pak Sigit mengalami ujian? Oh saya juga diuji. Jadi artinya di masa-masa kemarin beberapa waktu sebulan yang lalu atau apa, saya juga mengalami bagaimana serangan-serangan yang luar biasa secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Ya. Jadi materi ujian itu yang keempat adalah tadi yang pertama adalah ujian dilakukan kepada siapapun, yang kedua adalah ujian sifatnya tanggung jawab pribadi. Seakan-akan Tuhan tidak membantu karena memang silahkan nak, kekuatanmu sendiri yang akan membuat apakah masa sulit ini teratasi atau tidak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu ujian yang kita tidak sama-sama nggak tahu. Dan kemudian yang keempat adalah materi ujian adalah sekitaran tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dengan sakit, dengan kurang makan, dengan suasana tubuh yang nggak sehat. Kemudian secara jiwa apakah akal pikiran kita menjadi baik atau tambah tidak. Kemudian secara roh apakah kita tanggap benar. Apakah serangan roh ini kita hentikan dengan cara rohani atau dengan cara yang lain. Atau menggunakan kekuatan rohani yang lain. Kita sedang diuji. Dan kemudian yang kelima adalah hasil ujian itu terlihat setelah masa ujian selesai. Hanya dua aja yang akan muncul, yaitu tahan uji atau terbakar. Nah nanti kita akan lihat, saya pun akan lihat nanti. Saya akan melihat jemaat, saya akan melihat umat Kristen, beberapa tempat yang sempat saya detek nanti. Setelah masa ini ada dua. Ada yang kolab secara rohani, ada yang tambah muncul sebagai pribadi yang kuat. Ada yang semakin membangun mezbah keluarga secara utuh dengan baik, atau semakin malah tidak ibadah di rumah. Ada yang semakin memang akrab. Ada beberapa kesaksian dengan masa COVID ini, papa mama dan kemudian anak-anak, orang tua semakin akrab karena di rumah terus ya. Jadi mangan-ramangan asal ngumpul begitu ya. Nah, semuanya ngumpul, semuanya menjadi akrab dan saling peduli. Ya, mungkin satu telur dibagi 4 orang lah, yaitu karena masalah ekonomi. Tetapi tidak sedikit masa ini juga terujinya adalah bahwa banyak yang berantakan, banyak yang mau cerai, kemudian banyak pukul-pukulan KDRT oleh karena masalah. Dan kemudian yang tersiar di media juga karena bertengkarnya di masa lockdown di India itu ada seorang ibu bertengkar dengan suaminya, kemudian dia membawa kelima anaknya dan menceburkan anak-anaknya itu ke sungai Gangga sampai meninggal. Nah, ibunya hampir melakukan yang sama tetapi dia minggir, makanya bisa ditangkap. Nah, saudara, yang terjadi
Pasti begitu. Dan nanti ujungnya masa ujian besar kepada umat manusia hanya ada dua golongan. Secara Alkitab ada kambing atau domba, lalang atau gandum. Ada namanya jalan lebar, jalan sempit. Nanti ada penghuni neraka dan penghuni surga. Cuma itu saja. Hanya ada Tuhan dan setan. Nah, saudara, saya ingin sharingkan ini kepada semua jemaat maupun siapapun nanti yang mendengarkan, melihat video ini, bahwa saya ingin tegaskan bahwa hari ini adalah hari ujian. Jadi siapapun bisa terkena. Tugas kita bukan menghakimi. Ya, karena ujian itu diperuntukkan kepada semua kalangan. Karena namanya ujian. Jadi jangan perlu kita membuli atau melecehkan kepada orang-orang yang terkena misalnya ini, karena semua porsi ujian itu Tuhan yang tahu, sudah diukurkan. Jangan terlalu sombong karena nggak kena. Jangan juga terlalu mengaduh oleh karena terkena juga. Semuanya diuji pada saat sehat maupun sakit. Yang penting saya pesankan kepada jemaat saya sendiri, jaga hati, jaga pikiran, berkata yang baik kepada sesama pelayan Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Hati-hati kepada para hamba-hamba Tuhan. Jangan ada penghakiman. Karena semuanya sedang dihakimi oleh Tuhan yang kuasa. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan sharing malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.